Hancurkan! Hancurkan semuanya! Hentikan! Sedang apa kau? Bayar utangmu. Aku tidak punya uang. Tidak punya. Jual istri dan anakmu. Jadi kau punya uang kan? Pergilah. Minggir. Nyonya. Kasinta, penagih utang tidak mengampuni kita. Bawa Bulan pergi, tolong jaga dia. Nyonya, ini Kak, aku mohon. Aku mohon, jaga Bulan, bawa dia pergi ya. Baiklah, aku berjanji. Jangan khawatir, selama Benny dan aku selamat, kami akan mencarimu. Oke. Sekarang ku antar kau pergi. Tunggu. Pergilah. Kakak, wanita itu pergi bawa barang berharga. Kejar! Cepat pergi. Minggir! Anakku, maafkan aku. Ibu akan mencarimu. Hei! Kau tidak menjadi pengasuh yang baik untuk dapatkan uang. Kau bawa anak ini, aku... Jangan! Aku punya uang sekarang, aku kembali. Aku bisa membalikan keadaan. Baiklah. Kasih aku. Kak, ini punya aku. Kau cuma bajingan yang dipungut ibu dari tempat sampah. Apa hakmu panggil aku kakak? Sebenarnya kalung ini aku tidak suka, tapi karena kau sangat menjaganya, aku ambil ini. Lepaskan. Apa-apaan ini? Ibu, bajingan ini mencubitku. Ibu, kakak mengambil kalungku. Anakku, kenapa kalau dia ambil kalungmu? Kami merawatmu selama 18 tahun. Bahkan kalau kami mau kau mati, kau harus mati. Caca, makan yang banyak. Tidak tahu malu kenapa berpakaian seperti itu? Ibu, aku tidak. Kupukul sampai mati. Perempuan sialan. Perempuan sialan. Berani sembunyi. Kubunuh kau. Ibu, berhenti memukulku. Ibu, sakit. Kubunuh kau. Ibu, kumohon berhenti. Bulan, yang tadi itu ibu kehilangan kesabaran. Kau tidak membenciku kan? Ibu, aku tidak membencimu. Baiklah, selama kau tidak apa-apa. Cepat minum supayam ya. Terima kasih, Bu. Aku merawatmu 18 tahun, ini saatnya kau membayarku. Masuklah. Perempuan ini cantik. Uang dulu. Ini. Bawa dia sana, jangan di sini. Jangan mengotori kasurku.
Malam ini malam pertamamu. Lepaskan aku. Oh, jangan bergerak. Aduh. Sayang, mulai sekarang kau adalah istriku. Akan aku perlakukan dengan Aku bukan baik. istrimu. Jangan sentuh aku. Ikut aku pulang. Jangan membuatku melakukannya di sini. Mau kemana? Berhenti, jangan kabur. Mau kabur kau ya? Mau kemana kau? Jangan kabur. Kau mau kabur? Jangan ke sini. Mau kabur? Dia sudah mati. Sial, menyebalkan. Buang-buang uangku saja. Pak Bobby, di depan ada yang terluka, sepertinya pingsan. Bawa dia ke rumah sakit. Baiklah. Cantiknya. Ibu, ini semua untukku. Wanto kasih kita 30 juta. Sekarang kita kaya. Perempuan sialan ini akhirnya berguna untuk keluarga kita. Kudengar istri terakhir Wanto disiksa sampai mati. Kira-kira dia bertahan berapa lama setelah menikah? Hidup atau mati bukan urusan kita. Ayo beli baju baru. Nyonya. Sinta. Akhirnya aku menemukanmu. Sinta. Di mana Bulan? Di mana putriku Bulan? Aku datang untuk bawa dia pulang. Jadi, ibu bajingan itu sangat kaya. Lagi pula sebentar lagi Paman Wanto akan menyiksa dia sampai mati. Jadi aku akan ambil posisinya sebagai putri keluarga kaya. Ibu, ini kau mau membawaku pulang? Dia Bulan? Oh, jadi kau putriku Bulan? Kau Bulan? Bulan, akhirnya ibu menemukanmu. Tuan muda, Nyonya bilang nanti akan ada tamu. Bukannya kau bilang nanti kan? Tuan muda, Nyonya Sinta dan Nona Bulan di sini. Nyonya Friska, mohon maaf, kami baru saja pulang. Rumah kami belum siap. Maaf merepotkanmu. Jangan begitu. Bulan dan Bobby akan menikah sebentar lagi. Tinggal di sini sebentar, bisa bangun perasaan dengan Bobby. Buatku sangat bahagia. Bibi, tahun lalu di sebuah acara aku bertemu Master Clement. Aku memesan set perhiasan khusus untukmu dan ibu. Bulan, kau sangat baik. Anak ini sangat berbakti dan berprestasi. Aku dengar dia memenangkan medali emas lomba violin. Benar. Terima kasih pujiannya. Terima kasih ibu yang mengajari. Lihat betapa rendah hatinya dia. Bobby kalau bisa menikahi Bulan akan menjadi berkat bagi keluarga Sanjaya. Silakan, ayo diminum. Bobby, cepat kemari, sapa Bibi Citra dan juga adik Bulan. Nona muda, ada apa? Kak Sinta,
itu. Kenapa kalian ketakutan dengan Rosie? Kalian pernah bertemu? Kak Bobby, Kak Sinta selalu bersama kami. Gimana bisa dia kena Rosie? Kak Sinta, ada apa? Ibu, mungkin Kak Sinta kelelahan naik pesawat, kondisinya kurang baik. Maaf ya. Baiklah, Kak Sinta, gimana kalau istirahat dulu lalu urus barang-barang? Baik. Bulan, apa tanganmu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tehnya kepanasan, tidak sengaja mengenaiku. Rosie, bersihkan pecahan di lantai. Tanganmu tidak apa-apa. Mata perempuan ini, kenapa seperti Benny? Seperti dia dan Benny dibentuk dari cetakan yang sama. Nyonya Citra, kau melihat Rosie terus. Kau juga tertarik padanya? Tidak, saat aku melihat Rosie, aku merasa kedekatan. Kak Friska, lihat matanya Rosie. Bukankah sama seperti Benny? Aku tidak sadar sampai kau bilang. Tapi sekarang aku melihat sama seperti Pak Benny, sungguh sangat mirip. Tidak cuma matanya, bahkan hidungnya terlihat sama. Rosie, ya, dari mana asalmu? Nyonya, aku terluka dan hilang ingatan. Aku juga tidak tahu dari mana asalku. Di mana keluargamu? Berapa umurmu? Aku juga tidak tahu apa masih punya keluarga atau tidak. Tunggu dulu. Kau sekretarisku, bukan pelayanku. Ini pekerjaan yang orang lain bisa lakukan. Ibu lama di pesawat, ibu pasti lelah. Biar aku antarkan ke kamar ya. Tentu sedikit lelah. Nyonya Friska, kami harus ke atas dulu membuka koper kami. Baiklah, kalian istirahat dulu. Ayo. Bobby, Bulan itu tunanganmu. Kok aku tidak tahu kalau aku punya tunangan? Ayahmu, untuk memperluas bisnis, keluarga kita harus bergabung sama keluarga Tanu. Ibu harap kau mengetahui batasan. Aku tidak punya tunangan. Aku cuma punya diri. Tapi, Tuan Muda... Tidak apa-apa, aku di sini. Putriku, kita harus apa? Sialan itu... Sudah berapa kali ku bilang, di depan semua orang, panggil aku Nona. Ibuku Citra pemain violin, bukan kau pengasuh. Kau mau aku mati? Putriku... bukan. Nona... Kulihat dia belum mati. Aku takut sekali. Tidak berguna, kenapa panik? Kalau aku tidak tahu di sebelah Bobby ada Rosie, kau akan ketahuan. Tapi dia punya tanda lahir, cepat atau lambat Nyonya akan mengetahuinya. Kita harus segera pergi, membawa harta. Diamlah, aku putri asli keluarga Tanu. Siapa yang berani mencuri kehormatan dan hartaku, dia harus mati. Nona Bulan, siapkan air untuk Kak Bobby, hangatkan kasurnya. Rosie, pikirmu dengan ini bisa buat kau jadi Nyonya Sanjaya? Nona Bulan, aku tidak berpikir begitu. Kau melakukannya? Dan kau bilang tidak? Aku... 5 tahun lalu kau belum mati. Maka sekarang akan kubuat kau mati. Nona Bulan, bukan begitu. Masih melawan ya? Matilah. Hormat Tuan Muda. Di mana Rosie? Tuan Muda, Rosie ada di atas menyiapkan air mandi. Kalau saja kau mati, Nona keluarga Tanu dan Nyonya Sanjaya akan jadi milikku selamanya. Tuan Muda, kenapa kembali? Pergilah. Tuan tidak bisa masuk. Kenapa? Tuan Muda, tolong! Tuan Muda, tolong! Itu Nyonya Citra bilang dia mau segera bertemu.
Sekarang? Iya, dia mau diskusi perkembangan pasar barat. Tuan Muda, Tuan Muda, Kau Tuan Muda, beraninya Tuan kau. Muda. Aduh. Kau ngapain? Kalau dia mati di sini, bilang apa ke Tuan Bobby? Kita harus cari cara lain. Sisilan Rosie sebentar lagi kan jadi bencana. Bulan, kenapa kau begitu sama violinmu? Ibu. Hati-hati. Terima kasih. Rosie, kenapa kepalamu? Nyonya, aku... Ibu, kau tidak apa-apa? Bulan, ibu tidak apa-apa. Rosie, bersihkan lantainya. Takutnya ibu terjatuh lagi nanti. Iya. Ibu, aku kepikiran 2 hari lagi kompetisi. Jadinya aku gugup. Sayang, jangan gugup. Gimana kalau ibu tunjukkan lagi? Sangat iri sama mereka, ibu dan anak sangat dekat. Ibuku, kau di mana? Ibu, kau menunjukkan lagi, aku langsung paham. Bulan, saat kau lahir, ada tanda bulan sabit di tanganmu. Jadi, aku memberimu nama Bulan. Sekarang, kenapa tandanya hilang? Cuma ada luka. Ibu, Kak Sinta bilang saat aku kecil, teman kelasku membakar tanganku, jadi berbekas. Bulan, maafkan ibu ya. Ibu harusnya bawa kau pulang lebih awal, supaya kau tidak menderita. Maaf ya. Tanda lahir Rosie tidak boleh terlihat oleh ibu. Aku harus mengatasi tangannya itu. Aku perjalanan bisnis beberapa hari. Tunggu aku pulang. Baik. Keluarga Tanu, tidak usah dipikirkan. Pikirkan dirimu sendiri. Aku tahu. Cepat pergi. Tuan Muda, Nona Bulan tunanganmu yang disiapkan Nyonya untukmu. Apa bisa aku tidak peduli? Siapa kau? Aku Bobby Sanjaya. Bobby Sanjaya. Bobby Sanjaya. Lalu siapa aku? Aku menyelamatkanmu. Jadi kau milik. Aku panggil kau Rosie. Aku bawa ke rumah. Rosie, Nona Bulan memanggilmu. Baik, aku mengerti. Nona Tanu, Anda memanggilku? Rosie, kasih aku gelangnya. Nona Bulan, aku tidak mengerti. Gelangku hilang. Semalam cuma kau yang masuk ke kamarku. Aku memang ke kamarmu, tapi aku tidak mengambil gelangmu. Nona, kenapa bertele-tele? Buka saja bajunya langsung cari. Orang seperti ini tidak mengaku kalau belum ada bukti. Ide bagus. Kalian tidak bisa begini. Ini melanggar hukum. Lepaskan aku. Melanggar hukum? Maka telepon polisi. Biar mereka menangkapmu. Pak Bobby, aku tiba-tiba baru ingat meninggalkan file di kamarmu. Telepon Rosie untuk mengambilnya. Pak Bobby, teleponnya tidak ada jawaban.
Putar balik. Walah, Nona, gelangnya ketemu. Terbukti bersalah. Penjaga, potong tangannya. Tidak, aku tidak mencurinya. Masih berani melawan. Dasar tidak berguna. Cepat pegang tangannya. Kalau kau mengaku, aku bisa lepaskan. Itu bukan aku. Bahkan kau pukul sampai mati. Aku tidak akan mengaku. Kasih pisaunya, biar aku sendiri yang lakukan. Berhenti. Bulan, kau sedang apa? Ibu, aku... Nyonya, Rosi mencuri perhiasan Nona dari Tuan. Apa? Ku dengar dari pelayan lain, Rosi ini ahli sekali dalam menggoda. Sekarang sudah naik ke kasur Tuan Muda. Tuan Muda disihir sama dia. Bahkan Nyonya Friska peduli padanya. Kenapa aku belum dengar soal ini dari Nyonya Friska? Rosi mencuri gelang. Nona menghukumnya dan dia coba melukai Nona. Ibu... Bulan, apa tanganmu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Untungnya aku menghindar. Kalau tidak... Rosi, tangan Bulan untuk bermain violin. Kok bisa kau mencoba melukai tangannya? Aku tidak melakukannya. Ibu, jangan marah. Aku percaya sekretaris Rosi cuma bingung. Dia tidak bermaksud seperti itu. Nona, kau terlalu baik. Hari ini dia mau melukai tanganmu. Besok hidupmu, dia harus dikasih pelajaran supaya dia ingat. Penjaga, lakukan. Jangan, berhenti. Ibu, ada apa? Tiba-tiba, dadaku sesak. Bulan, untuk orang seperti ini, kita tidak boleh merendahkan mereka. Lebih baik lapor polisi. Ibu, lebih baik istirahat dulu. Baiklah. Lebih baik tutup mulutnya dia. Sekarang matilah. Nona, Tuan Muda tiba-tiba kembali. Hari ini kalian jangan bicara apa-apa. Baik, Nona. Lanjut pukul dia. Berhenti! Rosi, sekretaris pribadi Kak Bobby, kok bisa mencuri? Nona, Nyonya bilang potong tangannya. Berhenti! Tuan Muda, Rosi mencuri. Keluar. Kak Bobby, kok di sini? Maaf, aku terlambat. Tangan Rosi terluka. Apakah bisa kembali? Tidak untuk sekarang. Pak Bobby, CCTV dirusak. Cuma ada beberapa bagian. Masalah ini tidak mungkin suruhan Nyonya Citra. Bawa orang. Ikuti aku cari Caca. Kak Bobby, aku baru saja belajar lagu baru, kumainkan untukmu ya. Tidak perlu. Kali ini kau tidak akan main violin lagi. Kak Bobby, apa maksud perkataanmu? Kau pasti tahu apa yang kau lakukan padanya. Beri dia pelajaran. Kak Bobby, Rosi mencuri barangku. Ibu sangat marah, jadi dia menghukumnya. Bukan salah... Diamlah. Aku punya rekaman yang sudah diperbaiki. Ferry, lakukan. Kak Bobby, ini bukan salahku. Dengar penjelasanku. Kak Bobby, Lakukan. jangan. Kau salah paham sama Nona Bulan. Aku yang pengaruhi Nona Bulan buat celakai Rosi. Kalau mau hukum aku saja. Kau siapa? Punya hak apa kau bicara? Jangan lukai Nona Bulan. Lakukan. Berhenti. Lepaskan. Ibu, aku takut. Ada ibu di sini. Jangan takut ya. Tidak ada yang berani melukaimu. Bobby, kau keterlaluan ya. Di matamu masih ada keluarga Tanu tidak? Apa kau tidak menghormati aku yang lebih tua? Kalian tidak tahu apa-apa.
melukai orang-orangku. Apa kalian menghormati keluarga Sanjaya? Cepat lakukan. Kau, Bobby, berhenti. Penyakit ayahmu baru mulai membaik. Kau demi Rosie hancurkan kerjasama dua keluarga ini. Kau mau ayahmu marah sampai mati. Keluarga Tanu bertindak semau mereka. Sangat arogan, tidak masuk akal. Tidak kerjasama juga tidak apa-apa. Kau ini benar-benar ya. Citra, Bulan, maaf ya. Aku tidak ajarin Bobby dengan baik. Tapi Rosie aku lihat dia dari kecil hingga dewasa. Dia tidak mungkin mencuri. Ini pasti ada kesalahpahaman. Mungkin memang ada kesalahpahaman. Begini saja, keponakanku, Kiki dokter yang hebat. Aku minta dia buat pengobatan akupuntur untuk Rosie. Nyonya, semoga keponakanmu bisa menyembuhkan tangan Rosie. Kalau tidak... Dokter, apa tanganku bisa sembuh total? Lukamu masih baru. Dengan akupuntur bisa membuat dagingnya tumbuh kembali. Sering dipijat saja. Tidak masalah dengan aktivitas biasanya. Makasih ya dokter. Tidak perlu. Kalau bukan karena bibiku, orang sepertimu tidak akan aku temui. Rosie, semoga kedepannya kau tidak cari-cari masalah sama Bulan lagi. Kau dan Bobby harus tahu diri. Kau dan dia bersama dengan hubungan yang tidak jelas. Orang tuamu ajarin kau begini ya. Aku tidak punya orang tua. Tuan muda yang pungut aku. Sudahlah, kedepannya kau jaga diri dengan baik. Jaga diri dengan baik? Nyonya Citra, maksudmu Bulan fitnah aku curi barang, membuat tanganku jadi begini? Semuanya salah aku. Tidak ada asap tanpa api. Bulan itu baik hati. Tidak mungkin fitnah orang lain. Tapi kau tidak punya orang tua, tidak ada yang mengajari. Beneran tidak tahu terima kasih. Aku yang tidak tahu terima kasih, atau kalian keluarga Tanu yang menindas aku? Kau? Bibi, sudahlah. Tidak guna banyak bicara dengan dia. Ayo pergi. Kalau aku punya ibu, dia pasti tidak akan biarkan orang menindas aku seperti ini. Wanita sialan, kau masih berharap adik sepupuku mau menyembuhkanmu dengan akupuntur kan? Mimpi saja kau. Apa yang kau lakukan? Jangan gerak, dokter Kiki minta aku gantikan dia buat pengobatanmu. Cara penangananmu salah. Siapa kau? Dokter! Dokter! Teriak apa kau? Sialan, mati saja kau. Mati saja kau. Aneh, kalung ini terasa tidak asing. Kembalikan. Aku cuma ke ruangan Rosie. Kuncinya pasti jatuh di sana. Bibi, kunci mobilnya di sini. Ada apa, Bibi? Tidak ada apa-apa. Ayo kita pergi. Iya. Nona Rosie tidak apa-apa, cuma benturan di otaknya mungkin akan sebabkan otaknya bermasalah. Harus tunggu Nona Rosie sadar baru bisa diperiksa kembali. Terima kasih dokter. Oh iya Pak Bobby, ini jatuh dari tangan Nona Rosie saat aku periksa tadi. Ibu, liontin bulan aku jatuh di ruang inapnya Rosie. Kau harus bantu aku menemukannya. Kak Bobby, kau mau ngapain? Jangan pura-pura lagi. Tuan muda, bicara baik-baik. Jangan buat Nona Bulan takut. Bawa dia. Kak Bobby! Berhenti. Nyonya Citra, ini tidak ada hubungannya dengan... Bulan adalah anakku. Gimana mungkin tidak ada hubungannya sama aku? Lagi pula, Rosie, aku sudah minta keponakanku untuk menyembuhkan dia. Kenapa kau masih saja mempersulit Bulan? Tanya saja pada Bulan apa yang sudah dilakukannya kepada Rosie. Ibu, aku tidak melakukan apapun. Bobby, silakan kau bicara yang jelas. Ferry, kemarin malam, diam-diam Nona Bulan masuk ke ruangan Nona Rosie, mengakibatkan dia cedera otak karena sesak napas. Kak Bobby, aku tahu kau sayang sama Rosie, tapi kau jangan fitnah aku. Benar, Tuan muda, kemarin malam Nona Rosie selalu bersama aku, tidak ada keluar sama sekali. Kalau begitu ini apa? Kalau kau tidak keluar rumah, kenapa barang ini bisa sampai ada di ruang Rosie? Bulan,
ini liontinmu. Kenapa bisa ada di ruangannya Rosi? Jawab ibu. Kasinta, kalung aku mana? Bukannya aku minta kau untuk mencucinya. Cepat keluarkan. Nyonya, Tuan muda, aku kesal lihat kau karena demi orang seperti itu kau menindas Nona Bulan. Makanya aku ke ruangan dia buat melampiaskan amarahku. Kalung itu makanya bisa ada di ruangan itu. Nyonya, kalau mau salahin aku saja. Tidak ada hubungannya sama Nona Bulan. Bukan, orang yang ada di ruangan saat itu bukan Kasinta. Jangan-jangan itu beneran Bulan. Kasinta, kenapa kau begitu? Ibu, Kak Bobby, Kasinta melakukan itu. Aku tidak tahu apa-apa. Bulan, kau kira aku Bobby sebodoh itu? Kak Bobby, aku putri dari keluarga Tanu. Aku beretika sejak kecil. Gimana mungkin aku perhitungan sama orang kaya Rosi gitu? Kata-kata ini kau siapkan saja buat bicara dengan polisi. Kau tidak percaya sama aku? Aku akan mati untuk buktikan aku tidak salah. Bulan. Ibu, dari kecil aku tidak bersamamu. Aku selalu ditindas. Aku tidak mungkin menindas Rosi seperti itu. Ibu, kau percaya ya sama aku? Bobby, kalau terjadi sesuatu yang fatal sama Bulan, aku tidak akan memaafkanmu. Kita lihat saja nanti. Ayo. Cepat panggil ambulan. Baik. Bulan, maaf. Ibu yang salah. Ibu tidak seharusnya curiga padamu. Bulan. Bobby menyelamatkanmu. Biarkan kau tinggal bersama kami. Jadi begini balasanmu. Nyonya, maafkan aku. Kalau bukan karenamu, Bulan tidak akan bunuh diri. Keluarga Tanu tidak akan melampiaskan amarahnya ke Bobby dan nolak untuk promosikan keluarga kita. Ayo, sekarang kau ke rumah keluarga Tanu dan minta maaf sama Bulan. Nyonya, masalah ini Bulan yang fitnah aku. Aku tidak salah. Aku tidak akan minta maaf sama dia. Tidak peduli kau difitnah atau tidak, hari ini kau tetap harus minta maaf. Dapatkan pengampunan dari Bulan. Nyonya, atas dasar apa? Atas dasar kami keluarga Sanjaya sudah menghidupkanmu. Ayahnya Bobby, waktunya sisa 1 bulan. Permainan Zuma bisa mendunia. Ini semua impian dia. Apakah kau mau pergi dengan penyesalan? Seperti kayu saja, berdiri di sana ngapain? Rosi, kau mau belajar? Pak, aku tidak pantas belajar ini semua. Hei, kenapa tidak pantas? Kedepannya, jangan panggil aku Pak. Aku tidak punya putri. Pas sekali Tuhan memberiku 1. Musik ini selain talenta, lebih banyak dari pembelajarannya. Setiap nada, setiap tanda, setiap intonasi, masing-masing ada keunikannya. Yang paling penting pada kemampuannya. Bulan, aku datang untuk minta maaf. Belum pernah lihat orang minta maaf sambil berdiri? Berlutut. Tidak mau berlutut ya? Kalau gitu, aku bilang sama ibuku, kerjasama permainan dengan keluarga Sanjaya dibatalkan semuanya. Jangan, Bulan. Aku berlutut. Bulan, maafkan aku. Tolong kalian lanjutkan kerja sama keluarga Sanjaya. Luka di kepalaku ini semuanya karenamu. Kau kira aku akan memaafkanmu? Lalu maumu apa? Bersujudlah 100 kali, aku baru memaafkanmu. Kau, kalau tidak mau pergi saja. Kerjasama dengan keluarga Sanjaya dibatalkan saja. Satu, 2, 53, 98, 100. Sudah selesai pergi sana, kerjasama dengan keluarga Sanjaya. Aku akan bilang sama ibuku. Berhenti.
Susu yang mahal, sayang kalau dibuang. Kau habisin semua sisanya. Kalau tidak, omongan aku yang sebelumnya tidak akan terjadi. Kau keterlaluan. Apaan kau bilang aku keterlaluan? Dengar-dengar Paman Sanjaya sayang padamu, tapi sekarang dia sudah mau mati. Apakah kau tidak mau wujudkan keinginan dia? Bulan, aku alergi susu. Aku bisa sesak nafas. Kenapa kalau alergi? Hidupmu dikasih keluarga Sanjaya. Apakah kau tidak seharusnya balas budi? Bulan, aku berharap kau bisa menepati omonganmu. Hei, kau benar-benar mau pakai nyawa untuk balas budi? 1 menit lagi, kau akan benar-benar mati. Bulan, kata dokter. Ibu, Rosie sekali masuk benturkan kepalanya sendiri buat ancam aku biar promosikan permainan keluarga Sanjaya. Aku tidak mau, lalu dia kasih racun ke susu maksa lewat mati. Ibu, aku takut. Dokter, dokter, cepat selamatkan orang ini, dokter. Ibu, menurutmu Kak Bobby akan salah paham sama aku tidak? Sepertinya dia suka sama Rosie. Jangan khawatir, ada ibu di sini. Bobby tidak akan berani berbuat apapun padamu. Ada orang yang mau wakili aku ambil keputusan. Apa yang kau lakukan? Bulan, sebelum Rosie keluar dari ruang operasi, kau harus bersujud di sini. Kak Bobby, aku kesakitan. Kalau terjadi sesuatu pada Rosie, tidak akan cuma sakit saja, akan kubuat kau sama seperti dia. Bobby, kau keterlaluan ya? Dia memaksa Rosie untuk mati. Aku keterlaluan. Masalah ini tidak ada hubungannya sama Bulan. Rosie sendiri masuk ke ruangan, kasih racun ke susu, dan minum susu itu, mengancam Bulan juga. Rosie alergi susu. Bagaimana mungkin dia kasih racun ke susu? Rosie alergi susu? Siapapun tidak boleh mendekat. Ibu, akhirnya aku sudah bisa keluar rumah sakit. Ibu mau tidak kasih aku hadiah selamat untuk aku, boleh ya? Bulan, aku mau tanya padamu. Saat kau lahir, kau alergi susu. Tapi belakangan ini aku lihat kau minum susu. Kenapa jadi tidak alergi? Ibu, mungkin saat masih kecil Kak Sinta tidak punya uang. Saat itu makan saja tidak mampu, mau tidak bisa pilih-pilih lagi minum susu kambing. Mungkin saat sudah dewasa alergi aku jadi hilang. Benarkah? Ibu tidak tahu, aku sampai sekarang masih mimpi lihat ibu tiba-tiba pergi. Aku kaget langsung terbangun. Anak baik. Ibu berjanji mulai hari ini tidak akan meninggalkan Bulan. Ulang tahun, kau mau hadiah apa? Aku mau nikah sama Kak Bobby. Bobby punya hubungan yang tidak jelas sama Rosie. Kau tidak keberatan? Ibu, aku keberatan. Tapi aku dengar-dengar Rosie yang gangguin Kak Bobby duluan. Lagi pula, Kak Bobby sangat hebat. Ada yang suka, normal saja. Baiklah, asalkan kau suka, ibu bantu kau. Asalkan yang kau mau, kedepannya ibu akan coba penuhi semuanya. Makasih ya, Bu. Tidur dalam langit yang hitam, diikuti. Kenapa dia bisa menyanyikan lagu ini? Aku angkat telepon dulu ya. Serangga kecil terbang, serangga kecil terbang. Siapa yang kau rindukan? Bintang di langit menangis, mawar di tanah telah layu. Angin dingin, angin dingin. Ibu tidak tahu kalau aku dari kecil bisa sama ibu terus, pasti sangat bahagia.
Anak aku ada di sebelah aku. Kenapa aku masih pikirkan orang yang melukai anakku? Sayang, ayo kita pulang. Kalau bukan kau yang tidak tahu diri, sudah berapa kali jatuhin keluarga Tanu? Tanganmu tidak mungkin jadi cacat. Nyonya, masalah ini dari awal sampai akhir aku tidak ada salah. Cukup, jangan keras kepala. Keluarga Tanu baik hati, tidak permasalahkan ini sama kau. Minta kau pergi ke acara Nyonya Citra, bantu-bantu. Nyonya, aku seperti ini, sepertinya tidak bisa. Kau berani menolak? Kerja yang benar. Nona Bulan, pembantu dari keluarga Sanjaya sudah ganti baju semua. Rosi pakai baju pembantu sangat cocok. Hari ini kau di sini kerja yang benar. Lihat dirimu sendiri, jangan selalu berharap yang tidak mungkin. Nona Bulan, aku selalu tahu diriku sendiri. Aku cuma sekretaris Pak Bobi, tidak mungkin karena dipaksa pakai baju pembantu, status diriku langsung berubah. Kau keras kepala ya? Aku tidak mau basa-basi sama kau. Kalian berdua bersihkan dengan benar. Baik. Ibu, kau sudah datang? Sayang, hari ini kau umumkan waktu pernikahan aku dan Kak Bobi ya? Wah, bagus banget. Makasih ya, Bu. Tuan muda mau menikahi dia. Apa sih baiknya Bulan itu? Sombong dan arogan, tidak anggap kita sebagai manusia. Tuan muda kita ternyata mau menikahi dia. Kalau menurut aku, kau dan Tuan muda pasangan yang sempurna. Aduh. Hati-hati, kalau rusak violin Nona Bulan, aku pukul kau. Dia sengaja mengganggu kita. Kenapa tidak bunyi ini? Tadi masih ada suara kok. Habislah aku, pasti kena marah habis-habisan. Jangan takut, kedengaran seperti senar kendor saja. Intonasi ini agak sulit. Dia sangat berbakat. Nyonya, kau tersenyum bahagia karena Rosi memainkan musik tersulitmu ya? Bukan. Setiap kali aku melihat dia, seperti melihat Benny. Terutama matanya itu, sangat mirip. Kalau dilihat-lihat, Rosi pesona khasnya mirip sama Anda, Nyonya. Benarkah? Sudah. Untung ada kau. Rosi sialan, aku panggil kau ke sini cuma mau tahu rencana pernikahan aku dan Kak Bobi buat kau sadar diri. Tidak menyangka kau malah cari mati. Rosi, Pak Bobi tunggu kau di kamar. Rosi, beraninya kau masuk ke kamar ayah. Keluar, simpan foto keluarga kami. Bulan, kau mau berbuat apa lagi? Aku tidak ada waktu buat drama sama kau. Rosi, jangan. Kau jangan gitu. Tolonglah. Gila. Rosi, kalau kau membenciku, kau boleh memukulku, boleh memarahiku, tapi kau kenapa harus menghancurkan barang berharga aku? Kau bisa membohongiku sekali, bukan berarti kau bisa membohongiku 2 kali. Rosi, jangan. Kau jangan gitu.
Kuperingatkan kau, jangan menggangguku lagi. Rosie, sialan kau. Beraninya dia merekam. Mati saja. Cuma orang mati yang tidak bisa membongkar rahasia lagi. Kasih aku. Kak, ini punyaku. Kau itu cuma anak yang dipungut ibuku dari tong sampah. Punya hak apa kau panggil aku kakak? Sebenarnya aku tidak suka sama kalung ini, tapi karena kau sangat sayang kalung ini, jadi aku merebut. Bulan? Bulan, kenapa? Tolong! Tolong! Bobby, pas sekali kau datang. Keluarga dan sahabat keluarga Tanu ada di sini. Ayo, aku bawa ke sana. Bu, aku tidak tertarik dengan perjodohan keluarga Tanu. Kalau bukan karena Rosie mau datang, aku tidak akan datang. Di mana dia? Rosie, bantu-bantu di dalam. Ibu, aku sudah bilang berapa kali. Rosie itu sekretarisku, bukan pembantuku. Rosie, apa yang kalian lakukan pada Rosie? Kau jangan salah paham. Rosie jatuh sendiri dari tangga. Kalung bulan itu punya aku. Apa? Kau bilang apa? Ferry, cari orang kepung rumah keluarga Tanu. Tanpa persetujuanku, tidak boleh ada yang pergi. Baik. Ini rumah keluarga Tanu. Kau tidak bisa berbuat seenaknya. Kau coba-coba bertindak. Sebelum aku kembali, siapapun tidak boleh pergi. Ayo. Ibu. Nyonya, Tuan Muda, aku sudah jujur. Aku juga ada rekaman suara. Rosie, beraninya kau masuk ke kamar ayah? Keluar. Jangan. Kau jangan gitu. Kalau kau membenciku, pukul aku, marahi aku. Kenapa harus hancurkan barang berharga aku? Mencoba menipuku dengan ini. Rosie membakar foto keluarga kami, tapi aku bahkan tidak menyalahkannya. Dia jatuh dari atas sendiri. Kenapa menyalahkan Bulan kami? Bobby, sepertinya ini benar-benar tidak ada hubungannya sama Bulan. Ferry, antar ibuku pulang dulu. Nyonya. Nyonya, rumah sakit baru saja telepon. Rosie sudah sadar. Bulan, ibu tahu kau baik hati. Sekarang Rosie sudah sadar. Kita akan ke rumah sakit menghadapinya. Tidak heran, kupikir kalung itu familiar. Ternyata itu milikku. Bersihkan yang benar, atau kau tidak akan dapat makan malam. Berbaliklah biar ibu bisa lihat. Anak nakal, cuci baju-baju ini sampai bersih. Jujur saja, kalung ini rusak, aku bahkan tidak suka. Tapi karena kau menyayanginya, akan kuambil. Tidak menyangka jatuh dari tangga, malah mengembalikan sebagian ingatanku. Tapi, gimana mungkin Caca itu kakakku? Mana mungkin dia... Halo, Tuan Muda. Tunggu saja. Aku akan membuat keluarga Bulan memberimu penjelasan. Kau? Rosie. 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 Apa yang terjadi, Rosie? Bicaralah. Rosie. Ferry, cari keberadaan Rosie. Baik. Tunggu. Ada tugas lain. Kau pernah lihat wanita ini? Tidak. Kalau yang ini tidak? Belum pernah lihat. Yang ini? Belum pernah lihat juga. Pak Bobby minta kita cari identitas Rosie dan Nona Bulan, tapi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bagaimana ini? Tidak ada pilihan lain.
Wanita sialan buat masalah. Kalau kita tidak dapat 1 miliar, kita semua habis. Aduh. Tunggu. Awas kalau berhasil kutangkap. Lihat apa yang akan kulakukan. Ayo berhenti. Berhenti. Tunggu. Berhenti sekarang. Aku ingat semuanya. Berhenti. Mau lari? Hah? Kenapa tidak lari sekarang? Kau dan Sinta yang menjual aku. Kalian menindas aku selama ini. Kalau begitu kemarilah. Dulu, aku gagal. Hari ini kau malah menyerahkan dirimu sendiri. Anak nakal. Tidak disangka hidupmu jauh lebih baik dibanding 5 tahun yang lalu. Ayo coba periksa. Sepertinya ada orang di sana. Ayo cari ke arah sana. Ayo. Pasien sekarang walaupun tidak dalam bahaya, kesadarannya lemah, cedera otaknya parah, tidak yakin apa bisa sadar lagi. Pak Bobby, orang kita yang dikirim ke desa, kau punya kabar latar belakang Rosi sudah diselidiki sepenuhnya. Tebakan Anda benar, ini memang berkaitan dengan Sinta. Penduduk bilang Rosi putri Sinta, karena dia tidak menyukainya sebagai wanita yang tidak berguna, dia menjualnya. Orang tua seperti itu, lebih baik tidak punya. Kau boleh pergi sekarang. Rosi, cepatlah sadar. Setelah kau sadar, kita akan segera menikah. Akhirnya aku akan punya rumah sendiri. Apa wanita tidak berguna itu sudah mati? Iya, sudah mati. Kenapa cuma segini? Apa kau bercanda? Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Tidak punya uang? Kalau begitu aku akan cari putriku yang sebenarnya. Lagi pula dia sekarang itu putri sulung keluarga Bulan. 1 miliar baginya, seperti buang air. Jangan pergi. Cepat pergilah. Sisanya akan aku kasih besok. Baiklah, tapi jangan macam-macam ya. 1 miliar, tidak kurang sepeser pun. Sudah sana pergilah. Nyonya, penjudi itu datang lagi. Kenapa kau belum menceraikannya? Apa dia datang lagi meminta uang? Pria seperti itu tidak bisa aku singkirkan. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku tidak ada cara lain. Sudah ku bilang, jangan lemah seperti ini. Kalau dia datang lagi, aku akan telepon polisi. Oh iya, bukannya kau sama dia punya seorang putri? Aku ingat dia setengah tahun lebih muda dari Bulan. Di mana putrimu? Bukannya mereka bilang anak miskin cepat dewasa. Saat dia berumur 18 tahun dia menikah. Sebenarnya aku belum pernah menemui dia, cuma pernah lihat foto bayinya. Kalau kau punya waktu, bawa dia ke sini bermain. Ibu. Ibu, aku dengar Bobby beli cincin kawin 10 karat. Pernikahan aku apa ibu sama Bibi Friska yang memutuskan? Apa ini kejutan untuk aku? Ini ibu belum tahu? Atau aku akan nelpon Bibi Friska dulu. Ayahmu bilang pelacur itu sudah mati, tapi dia minta 1 miliar. Baguslah dia sudah mati. Tidak heran Bobby terburu-buru beli cincin. Ternyata dia mau segera menikahiku. Kucing pemalas, kenapa kau tidur terus? Kapan akan bangun? Kucing pemalas, akhirnya kau bangun? Tuan muda, bukannya sudah aku bilang tidak boleh masuk ke kamarku. Kalau Nyonya tahu dia akan memarahiku lagi. Marah kenapa? Marah karena merayuku? Jelas-jelas aku yang merayumu. Besok aku bilang pada ibuku, aku gagal merayu. Jadi rencana aku menikah paksa. Kau ini kenapa? Pria belum menikah, wanita belum bersuami. Kita punya perasaan. Apa yang kau takutkan? Apa kau tidak suka padaku? Aku... Berhenti bilang aku ini. Aku ajakmu belanja. Hari ini aku bertemu perencana pernikahan. Kalau kau tidak segera bangun, aku akan putuskan musik pernikahan sendiri. Pak Bobby, Nyonya pergi ke keluarga Bulan melamarmu. Kau ini kenapa harus terburu-buru? Pak Bobby, kabar soal cincin pertunangan Anda sudah bocor. Nyonya tidak bisa menghubungimu. Jika dia pergi ke keluarga Bulan dulu. Aduh, Anda harus cepat sampai sana. Kau bawa kembali hadiah pertunangan keluarga Bulan. Pergilah sekarang dan tutup kembali pintunya. Baik. Kakak, aku sudah lama menunggumu. Ayo.
Duduklah. Pesta penyambutanmu, kedua keluarga kita harusnya sudah menetapkan tanggal pernikahan, tidak disangka malah tertunda. Sebelumnya, Bobby memang tidak bersikap baik. Tolong, maafkan dia. Kali ini dia diam-diam membeli cincin karena dia tahu dia salah. Dia ingin menebusnya. Sebenarnya aku tidak keberatan, asalkan setelah menikah, Bobby perlakukan Bulan dengan baik. Itu yang paling penting. Tentu saja. Bawa semua hadiahnya. Apa maksudmu? Ferry, apa yang kau lakukan? Nyonya, Pak Bobby tidak berminat menikahi Nona Bulan. Dia menyuruhku ambil kembali hadiahnya. Ibu, apa maksudnya Kak Bobby? Nyonya Friska, permainan apa yang kalian mainkan hari ini? Bukannya ini sangat memalukan bagi keluarga Bulan kami. Pengawal, tidak perlu kalian bergerak. Buang semua hadiahnya. Kucing pemalas, kalau kau tidak bangun, aku akan putuskan musik pernikahan sendiri. Apa kita masih akan menikah? Kau sudah bangun. Tentu saja kita akan menikah. Kalau aku tidak menikahimu, siapa yang akan kunikahi? Kau tidak akan menikahi Nona Bulan. Aku tidak pernah mau menikahinya. Karena istriku cuma ada satu. Dan itu kau. Bobby, sepertinya aku bermimpi-mimpi yang sangat panjang. Aku ingat semuanya sekarang. Dulu aku pingsan. Kau menyelamatkanku. Itu karena keluargaku menjualku. Aku sebenarnya Putri Sinta. Rosi, aku sudah menyelidiki masa lalu. Orang tua seperti itu, lupakan saja. Rumah seperti itu, lupakan saja. Mulai sekarang, aku akan memberimu rumah. Rosi, maukah kau menikahiku? Aku tahu, aku harusnya memberimu pernikahan yang megah. Tapi, aku tidak bisa menunggu. Aku mau lebih cepat menikahimu. Aku mau. Pernikahan ini aku tidak setuju. Pernikahan ini aku tidak setuju. Bukan kau yang akan menikah. Tidak perlu persetujuan. Bobby, kau benar-benar buta. Wanita liar sama orang tua yang tidak jelas. Apa bagusnya dia? Kau lepaskan Putri keluarga Bulan tapi bersikeras menikahinya. Dia bukan wanita liar. Dia adalah Rosi. Dia mau aku habiskan sisa hidupnya bersamanya. Tidak mungkin. Keluarga Sanjaya kita tidak akan pernah mengizinkan orang yang tidak jelas masuk. Ikut aku ke keluarga Bulan. Masih ada kesempatan. Keluarga Bulan yang seharusnya minta maaf. Kalau kau bersikeras menikahinya, ayahmu terbaring di rumah sakit tinggal setengah bulan lagi. Kalau permainan Zuma menguasai pasar Timur Tengah, akan jadi nomor 1 di dunia. Apa kau benar-benar mau ayahmu mati dengan penyesalan? Rosi, kenapa kau diam saja? Bilang sesuatu. Bujuk Bobby. Kalau aku harus menjual pernikahanku untuk buat perluas pasar, itu tidak berguna. Bagus sekali. Benar-benar anakku. Ayah. Suamiku, paman. Aku dengar semuanya. Aku selalu suka Rosi. Sebelum aku mati, aku ingin melihat dia menikah dengan Bobby. Aku akan lebih bahagia daripada buat keputusan yang salah. Permainanku jadi nomor 1. Persiapkan pernikahan. Baiklah. Ayahmu nelpon lagi minta uang. Dia minta 1 miliar. Beraninya dia minta 1 miliar. Dia pikir aku mesin ATM. Bilang dia, tidak. Suruh dia tunggu. Tapi katanya kalau hari ini kita tidak kasih, dia akan bongkar kebohonganmu. Cinderella modern. Ketaris nikahi orang terkaya di kota Stenboom. Bukannya kau bilang wanita tidak berguna itu sudah mati? Gimana kau menjelaskan ini? Tidak mungkin. Ayahmu bilang dia sudah mati. Dia bukan ayahku. Bilang padanya, tunggu di tempat lama. Kenapa aku merasa Rosi lebih sibuk dariku, Ketua? Aku masih mau memikirkan cara lain, meningkatkan pangsa pasar permainan kita di Timur Tengah. Lupakan saja. Aku sudah atur kepulangan. Ayo, antar kau untuk coba gaun pengantin. Aduh. Katakan. Pak Bobby, Tantan setuju menemuimu, mengundangmu ke Dawai untuk negosiasi. Bagus sekali. Kalau gitu cepat pergi. Serahkan saja pernikahannya padaku. Baiklah. Bibi, besok aku mau ke rumah sakit jenguk Paman Sanjaya dan bilang perasaan aku ke dia. Aku benar-benar sangat menyukai Kak Bobby. Bulan, Paman Sanjayamu baru saja menjalani kemoterapi lagi.
Dia belum sadar. Akan Bibi kabari kalau dia sudah sadar. Bibi juga menyukaimu. Kau menantu idaman di hati Bibi. Orang tua bodoh. Kalau bukan karenamu, mana mungkin Rosie wanita tidak berguna itu bisa nikah sama Kak Bobby. Jangan khawatir, karena kau begitu menyukai Rosie, aku akan antar kau ke neraka duluan. Rosie, datanglah ke ruanganku. Ada sesuatu yang mau kubicarakan. Bulan? Bukannya sudah aku bilang Paman Sanjaya baru saja kemo, kau tidak boleh datang. Kenapa di sini lagi? Kenapa kau memegang HP Paman Sanjaya? Kau juga mengirimkan pesan pada Rosie? Bukan aku. Suamiku? Suamiku? Kau melepaskannya? Bukan aku. Benar-benar bukan aku. Bukan aku. Kalau bukan kau, lalu siapa? Kau satu-satunya di sini. Bibi Friska, bukan aku. Tolong dengarkan. Berhenti berpura-pura. Kau pembunuh. Aku akan menelpon polisi sekarang biar mereka menangkapmu. Kau berani menyakitiku. Bibi Friska, dengan pikiranmu, kau bisa saja membantuku menikah sama Kak Bobby, tapi kau malah muncul sekarang. Jadi kau akan menyusulnya. Caca, hentikan! Bibi Friska, kau baik-baik saja? Aku panggilkan dokter. Anak baik, Bibi salah paham. Paman Sanjaya, dia dibunuh. Caca. Pamanmu, dia sudah pergi ke alam lain. Caca, kau sudah gila ya? Jangan panik, sekarang kau akan menyusulnya. Pergilah, ibumu ada di sini. Ayo cepat. Bulan? Ibu, selamatkan Paman Sanjaya sama Bibi Friska. Pengawal, dokter, selamatkan mereka. Bagaimana kau bisa begitu kejam, menyakiti Bulanku seperti ini? Bukan aku, itu putri baikmu yang melakukannya. Diamlah, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku menyesal. Dulu saat kau mencuri, harusnya aku memukulmu sampai mati. Maka hari ini, kau tidak akan menyakiti Bulan. Lepaskan aku sudah bilang itu bukan aku. Aku tidak mau menyakitimu. Berhenti kau, pengawal. Tahan dia. Mati sana, hajar kau sampai mati. Pukul dia, lebih keras. Mati sana. Kasinta, Nyonya, dia mau membunuh nona muda. Kalau kami tidak datang tepat waktu, dia pasti sudah mati. Apa kau masih mau berbaik hati? Mati sana. Kenapa aku merasa sakit melihat dia dipukuli? Dia jelas-jelas yang menyakiti Bulan. Bukan aku. Putrimu itu yang pembunuhnya. Kau masih menyangkal. Kasinta, pukul dia. Mati sana. Mata itu terlalu mirip sama mata Beni. Kasinta, Nyonya, jangan lembek. Dia akan balas dendam pada nona muda. Meskipun kau membunuhku hari ini, tidak akan mengubah fakta. Putrimu adalah pembunuhnya. Kau, kaki tangannya. Pukul dia. Apa yang kau lakukan? Polisi, bawa Rosie pergi. Tuan muda, bukan aku. Itu Caca. Dia membunuh paman dan mencoba membunuh Bibi. Bobby, Bulanku masih di ruang operasi. Kalau kau menyerahkan dia ke polisi sekarang, bukannya itu terlalu mudah baginya? Nyonya Citra, apa kau tidak percaya hukum? Atau kau juga mau melanggarnya? Pelan-pelan. Apa? Citra kau tidak berguna. Aku menyuruh dia membunuh dan dia masih belum menghabisi wanita tidak berguna itu. Aku memukulnya, tapi kemudian aku tidak mau alasan.
Di mana dia sekarang? Setelah polisi membawanya, dia pingsan. Sekarang dia di rumah sakit dengan status tahanan medis. Sial. Dan sekarang dia kabur. Bulan? Oh, akhirnya kau sadar. Ibu, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Paman Sanjaya dan Bibi Friska, bagaimana keadaan mereka? Paman Sanjaya tidak selamat dari operasi. Bibi Friskamu masih tidak sadarkan diri. Kata dokter, kecil kemungkinan dia akan sadar. Bagus, 2 orang tua bodoh itu mati. Tidak akan ada yang tahu rahasiaku. Ibu, gimana sama Rosi? Apa dia sudah tertangkap? Dia sedang dalam status tahanan medis, masih di rumah sakit. Tapi Bulan, jangan khawatir. Ibu tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi. Ibu, aku mau ketemu sama Kak Bobby. Boleh aku bertemu sama dia? Kak Bobby, akhirnya kau datang menemuiku. Jangan khawatir soal Paman Sanjaya. Aku akan menemanimu. Ayo, berkat Nona muda, dia terluka saat menyelamatkan Bibi Friska. Lagian mereka adalah orang tuamu, orang yang paling penting bagimu. Bahkan kalau harus mengorbankan nyawaku, aku akan menyelamatkan mereka. Ferry, bawa hadiahnya. Berterima kasih padamu. Aku siapkan ini. Kak Bobby, aku tidak melakukan ini demi hadiah. Kau selalu tahu perasaanku. Nyonya Citra, aku harus pergi sekarang mengurus pemakaman ayahku. Selamat tinggal. Kak Bobby. Bobby, tunggu. Kau tahu perasaan Bulan dengan baik. Aku harap kau akan menikahi dia. Nyonya Citra, begitu banyak yang telah terjadi. Aku tidak bisa pikirkan pernikahan. Bobby, kau sama Rosi memiliki cinta bertahun-tahun. Aku tahu tidak mudah melepaskannya. Tapi dia membunuh orang tuamu. Dengan orang seperti itu, apa kau masih mau bersamanya? Urusanku dengan Rosi akan aku selesaikan sendiri. Bobby, kalau kau menikahi Bulan, aku akan memberikan dia 30% saham grup Tanu sebagai mahar. Dan juga, grup Tanu kami akan membantu permainan Zumamu dipromosikan di Timur Tengah. Aku pikir, kau tidak akan lupa keinginan terbesar ayahmu sebelum dia meninggal. Tuan Muda, aku mohon biarkan aku antar Paman sama Bibi pada perjalanan terakhir mereka, Tuan Muda. Hei, bukannya ini pembunuh yang membunuh Tuan Sanjaya? Beraninya dia datang. Usir dia. Jangan. Rosi, Kak Bobby tidak akan menemuimu. Kak Bobby sudah melamarku. Kau tidak mengerti. Kau pembunuh. Aku akan kasih tahu Tuan Muda wajah aslimu. Bobby bahkan tidak mau melihatmu. Apa kau pikir dia masih mau mendengarkanmu? Pembunuh. Kaulah pembunuhnya. Kau datang, Tuan Muda. Hari ini hari apa? Kenapa kau masih datang? Ngawal, usir dia. Tuan Muda, itu benar-benar bukan aku. Percaya aku ya. Hari itu cuma Caca yang ada di sana. Beraninya kau fitnah Nona Bulan. Ngawal, usir dia. Tuan Muda, itu benar-benar bukan aku. Hari itu aku baru sampai di kamar Tuan. Cuma Caca. Bahkan sekarang, kau berani memfitnah tunangan. Aku akan melepaskanmu demi masa lalu. Pergi sana. Aku tidak mau lagi melihatmu. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Kak Bobby, kata sepupuku, kondisi Bibi Friska sekarang kalau dia ada sesuatu di dunia nyata yang sangat dia rindukan untuk merangsangnya, mungkin dia bisa sadar. Bagaimana kalau kita menikah lebih awal? Kau yang putuskan.
Tidak bisa. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus buat tuan muda lihat wajah asli Caca. Sayuran segar, enak dan murah. Ayo, mari dilihat-lihat. Jagung segar. Bukannya aku sudah bilang, kalau tidak bayar uang keamanan tidak boleh buka lapak di sini. Kau anggap kata-kataku cuma angin lalu? Kenapa aku harus bayar kau uang keamanan? Diamlah. Beraninya kau menjawab. Kalian berdua saling kenal. Bagus. Kalau begitu bayar uang keamanan si Cacat ini buat dia. Baiklah, kesini ambil. Hah? Aduh. Sial. Beraninya kau semprot aku. Oh polisi, di gerbang desa keluarga kau ada seseorang yang memalak uang keamanan. Taruh HP-mu. Pukul saja, aku sedang hamil. Kau menindas orang dengan disabilitas dan wanita hamil. Saat polisi datang kita lihat apa kau berani melakukannya. Wanita tidak tahu malu. Kau cuma seorang penipu. Tunggu dan lihatlah. Awas kau. Aku akan menunggu. Setiap kali kau datang, aku akan menelpon polisi. Kau tidak apa-apa. Orang seperti itu tidak perlu kau takuti. Lain kali dia datang, hubungi saja polisi. Iya, Nona. Kau di sini untuk membeli sayur kan? Aku... Bukan. Aku kesini khusus untuk menemuimu. Aku harap kau bisa membantuku identifikasi Caca Tanu. Caca Tanu? Kau saudaranya Caca Tanu? Aku dulunya berasal dari keluarga Tanu. Pergi sana! Pergi! Aku tidak berhubungan dengan keluarga Tanumu. Pergi! Aku tahu kau membenci Caca Tanu. Kalau bukan karena dia, kau tidak akan seperti ini. Rudi Kusnadi pacarmu kan? Aku ingin dia. Kau harus putus dengannya. Kenapa begitu? Karena hal ini, apa ini cukup? Iya. Berhenti berpura-pura. Pergilah. Aku tidak mau melihatmu. Rita, aku butuh kau untuk ikut denganku untuk mengidentifikasi Caca Tanu. Buktikan kalau dia selalu kejam dan penipu. Aku tidak tertarik. Aku sudah memakai kursi roda selama 10 tahun. Mengidentifikasi dia, apakah bisa membuatku bisa berdiri lagi? Apakah bisa merubah hidupku yang sudah dia hancurkan? Apa kau tidak mau dia membayar semua perbuatannya? Trik apa yang keluarga Tanu kalian sedang mainkan? Tanganku sudah tidak berguna. Sekarang, aku bahkan tidak bisa mengepalkan tanganku. Aku ingin dia dapat balasan. Tapi kita berdua mempunyai disabilitas. Seharusnya tidak permalukan diri sendiri. Pergi sana. Gimana kau tahu kalau aku tidak mencoba? Kalau kita berdua berkompromi dengan para pelaku penindasan, lalu siapa yang akan berjuang untuk keadilan? Ini merupakan transkrip lamamu. Kau dulunya orang yang cerdas dan penuh keadilan. Aku harap kau bisa bantu aku mengidentifikasi dia. Bahkan kalau kita gagal, setidaknya kita sudah mencoba, iya kan? Ayo kita coba. Baiklah, aku ikut denganmu. Kak Bobby, kau coba juga? Tukang jahitnya tahu ukuranku. Tidak perlu mencobanya, terima kasih. Kak Bobby, ayolah. Aku cuma mau melihatnya duluan gimana penampilanmu nanti di pesta pernikahan. Tuan muda. Kenapa kalian di sini? Dia ini Rita Ora. Kakinya dipatahkan oleh Caca Tanu. Rosi, kenapa kau berbohong untuk menjebakku? Apakah menjebakmu kaulah yang paling tahu? Kalau Sinta Jaya tidak membayar untuk membebaskanmu, kau pasti sudah masuk penjara. Tuan muda, dia ini kejam. Kau jangan menikahinya. Tuan, semua yang dikatakan Rosi itu benar. Sudah aku bilang jangan gunakan kekuranganmu untuk menipu orang, tapi kau tidak mau dengar. Tuan muda, nona muda, putriku ini sudah cacat dari lahir. Dia sering memanfaatkannya demi uang. Ibu, apakah kau mengambil uang Sinta lagi? Katakan sekali lagi, aku akan menghajarmu. Ayo, cepat pulang sekarang juga. Kau akan mendapatkan balasannya. Apa yang aku katakan itu benar. Kau akan mendapatkan balasannya. Untuk memfitnah nona muda, kau benar-benar tidak tahu malu. Apakah aku memfitnahnya? Kau yang paling tahu. Gimana pun juga dia memanggilmu ibu. Apa katamu?
Bagaimana dia bisa tahu? Rosi, keluargaku memiliki masalah. Bu Sinta membesarkanku dari kecil. Aku memanggilnya ibu. Apakah itu berlebihan? Kak Bobby, apa kau percaya padanya? Tentu saja tidak. Kaulah yang paling dekat denganku. Ferry, cepat usir wanita ini. Jangan biarkan dia mendekati Bulan. Apa kau belum paham? Tuan muda bilang, jangan biarkan dirimu mendekati nona muda lagi. Orang yang harusnya tidak mendekat, itu kau. Kak Bobby, bukankah kita terlalu kasar? Orang seperti itu pantas mendapatkan. Jangan tunda pengepasan pakaian kita. Sama seperti saat berada di desa kau, orang-orang yang menutupi kita. Aku sudah kasih 50 juta untuk ibunya Rita. Reaksi Rosi hari ini menunjukkan dengan jelas kalau dia ingat masa lalunya. Bahkan kalaupun dia ingat, lalu kenapa? Saat aku membawanya pergi, dia baru berusia 1 bulan. Apa yang dia tahu? Waktu itu, Bobby Sanjaya menyuruh orang pergi ke desa kau untuk menyelidiki diriku. Orang-orang suruhanmu. Tidak akan menyebabkan masalah, kan? Tidak akan. Mereka mengambil uangnya dan menutup mulut. Tetap saja aku merasa ada yang salah. Tidak, Rosi Januar harus disingkirkan. Dan sikap Bobby Sanjaya harus dites lagi. Nyonya, cepat pergi dan periksa nona muda. Bulan buka pintunya. Ini ibu, Bulan, jangan bertindak bodoh. Iya, nona muda, tolong jangan bertindak bodoh. Aku menemukan seseorang untuk mengedit foto ini. Skalanya sangat besar. Ibu, putrimu tidak berbakti. Aku cuma bisa balas budi di kehidupan selanjutnya. Cepat, dobrak pintunya. Cepatlah. Bulan, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan, Bulan? Bulan, Nyonya, di toko pengantin siang ini dia membuat keributan. Dan malamnya dia mengirimkan foto-foto ini. Mereka semua palsu. Tapi mereka menodai reputasi nona muda. Ibu, putrimu selalu menjadi orang baik. Aku tidak menyangka Rosi akan mencoreng nama baikku lagi dan lagi. Aku lelah. Nona muda itu selalu kuat dan baik hati. Dia selalu mengikutiku selama 18 tahun. Tidak peduli seberapa kerasnya hidup dia bertahan. Sekarang dia dipaksa untuk bunuh diri oleh sekretaris Rosi. Anak bodoh, ibu akan menyewa pengacara. Kita akan tuntut dia. Aku tidak akan membiarkan Rosi memfitnahmu. Jangan takut. Nyonya, untungnya kita menemukan dia di waktu yang tepat. Kalau kita menunggu sampai persidangan, nona muda mungkin akan kehilangan nyawanya. Pergilah cari seseorang untuk membawa Rosi Januar padaku. Siap. Ibu. Anak bodoh. Berlututlah. Lagi dan lagi kau memfitnah nona muda kami. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Aku mengatakannya sebenarnya tidak pernah memfitnah. Bulan tidak bersalah. Masih mengklaim apa yang kau katakan itu benar. Ibu dan anak sama saja. Selalu memfitnah orang lain. Kau penjaga, hajar dia. Hajar dia sampai mengaku. Kak Bobby, Rosi sedang dihajar habis-habisan sama ibuku. Aku mau kesini untuk melihat. Kak Bobby, Rosi sedang dihajar habis-habisan sama ibuku. Kau mau kesini untuk melihat? Hidup dan matinya bukan urusanku. Sekretaris Rosi sudah membunuh Paman Sanjaya dan Bibi Sanjaya. Tapi, gimana pun juga dia sudah bersamamu lama. Aku takut kalau terjadi sesuatu padanya, kau mungkin akan sedih. Bulan, aku tidak peduli padanya sama sekali. Aku cuma peduli masa depan kita. Kak Bobby, aku pikir kau seharusnya kesini dan melihatnya. Pak Bobby. Bulan, aku ada urusan sekarang. Nanti malam aku hubungi. Nyonya Citra membawa sekretaris Rosi lagi. Kali ini gunakan cara kasar. Kak Bobby? Bobby Sanjaya, kau di sini bukan untuk menghentikanku lagi kan? Dia membunuh ayahku. Sekarang mengacaukan tunanganku. Orang seperti ini, aku akan menghukumnya sendiri. Kak Bobby, kalau pemukulan ini berlanjut, aku takut Rosi. Hidupnya tidak ada hubungannya denganku. Tuan muda, jangan. Berhenti.
Di mana Rossi Januar? Kami dapat laporan kalau Anda menculik Rossi Januar. Di manakah saksi kuncinya? Pak Bobby, telepon dari sanatorium. Mereka bilang sekretaris Rossi kondisinya buruk. Tuan muda, cacat Tanu itu berbahaya. Jangan menikahinya. Jangan. Rossi, kali ini aku akan melindungimu dengan baik. Pak Bobby, kami temukan saksi kunci yang mengetahui hubungan antara Nona Caca dan sekretaris Rossi. Tetangganya Sinta Jaya pindah ke Bekasi. Setelah melihat berita terkini, dia tahu tentang Rossi. Aku sudah kirim orang untuk bawa ke sini. Kau jaga Rossi secara langsung. Aku tidak percaya pada yang lain. Aku akan pergi ke desa keluarga kau. Siap. Persoalan Nona Caca dan sekretaris Rossi sejak anak-anak sudah terlalu lama. Para orang tua yang mengetahui kebenarannya sudah pada wafat. Setelah kejadian hari ini di toko pengantin, Caca Tanu pasti akan berulah lagi. Aku akan kirim orang diam-diam untuk melindungi sekretaris Rossi. Gunakan nama Rossi untuk posting di Instagram. Kirim secara teratur. Bayar trending topik. Aku akan buat orang-orang membantu Rossi melapor ke polisi. Waktunya sedikit. Kau tidak bisa temukan saksi kunci. Persoalannya akan melebar. Biar jutaan netizen membantu kita mencari. Baik. Rossi, aku Bobby Sanjaya punya wewenang yang terbatas. Aku akan mendorongmu ke tempat yang terekspos. Biarkan ribuan orang melindungimu untuk... Masih bisa minum susu. Si Jalang Rossi Januar itu trending tiap hari. Aku bahkan tidak bisa menyentuhnya sekarang. Tenanglah, tenanglah. Di mana suamimu? Dia sembunyi di kampung halaman kita. Sembunyi apanya? Kalau aku selesai, semuanya selesai. Masalah besar. Apa katamu? Bobby Sanjaya pergi ke rumah Patua Zafran. Cucu Patua Zafran baru saja kembali dari Bekasi. Berapa orang yang dia bawa? Ayahmu bilang dia cuma sendirian. Berhati-hati sekali. Sepertinya dia takut memancing perhatian kita. Sempurna. Karena dia sudah datang, dia tidak akan pergi dalam keadaan hidup. Kakekku bilang anak ini sangat menyedihkan sejak kecil. Kerja keras setiap hari, sering tidak punya makanan. Jadi kakek sering diam-diam kasih dia makanan. Kakek begitu menyukainya, memperlakukan dia seperti putrinya sendiri. Memotret banyak foto. Ini liontin bulan ini. Ini aku tidak begitu yakin. Aku harus menghubungi kakek. Baiklah. Kakekku bilang liontin bulan ini aslinya milik gadis kecil ini. Lalu dirampas oleh putrinya Loren Cortez. Gadis kecil itu menangis untuk waktu yang lama. Sekarang semuanya masuk akal. Nyonya Citra, Rossi Januar merupakan putrimu. Kak Bobby, sepertinya kau sudah mengetahuinya. Kau palsu, minggir dari hadapanku. Palsu? Bahkan kalau aku mati hari ini, aku masihlah putri tertua keluarga Tanu. Terus hajar. Baiklah, berhenti. Kak Bobby, wajahmu tampan. Sayang sekali, kau bisa saja menikah denganku. Lalu kita bisa hidup bahagia bersama. Tapi kau seperti ayahmu yang buta, bersikeras menolong Rossi Januar, si Jalang tidak berharga itu. Kau akhirnya mengakui kalau kau membunuh ayahku. Iya, itu aku yang menyuruhnya untuk mendukung pernikahanmu. Lalu ibuku, kenapa kau menyakitinya? Itu cuma nasib sialnya, dia tidak sengaja menyaksikan aku membunuh ayahmu. Aku tidak punya pilihan lain selain membungkamnya. Di mana Tuan Muda? Pak Bobby pergi ke desa keluarga kau untuk mendapatkan bukti dan menyuruhku menjagamu.
Dia pergi sama siapa? Pak Bobby bilang kalau terlalu banyak orang akan membuat mereka waspada. Jadi dia pergi sendirian. Dia tidak cuma mencari bukti-bukti, dia sengaja memancing Caca Tanu. Tidak, desa keluarga kau itu terpencil. Tuan muda tidak familiar. Pak Ferry, cepat hubungi polisi. Aku akan mencarinya duluan. Terus hajar dia sampai mati. Lempar dia dari gunung. Berhenti! Hei, dasar jalang tidak berharga, kau sendirian ke sini. Tidak apa-apa, aku akan kirim kalian berdua ke alam baka sebagai pasangan. Caca Tanu, kau tidak berpikir kalau aku datang ke sini sendirian kan? Polisi, jangan bergerak. Angkat tangan, ayo. Tempat ini sangat terpencil. Gimana kau menemukannya? Ini pelacak yang aku beli. Kau bisa menemukanku dengan ini. Pak polisi, aku mau melaporkan kejahatan. Kami sudah terima video live yang dikirimkan Pak Bobby. Tapi medan di desa keluarga kau sangat kompleks. Banyak jalan kecil. Sekretaris Rossi tumbuh di sana. Dia siapkan peta yang digambar tangan. Akan kukirimkan padamu. Kalian tidak bisa menangkapku. Dia itu tunanganku. Kami pada dasarnya suami istri. Itu cuma pertikaian pasangan. Lepaskan aku. Diam. Aku punya bukti-bukti. Ada di dalam mobil. Kau akhirnya mengakui kamu membunuh ayahku. Iya, itu aku yang menyuruhnya untuk mendukung pernikahanmu. Lalu ibuku, kenapa kau menyakitinya? Itu cuma nasib sialnya. Dia tidak sengaja melihatku membunuh ayahmu. Bawa dia. Ayo. Cepat. Ayo. Ayo. Tunggu. Ibu! Tunggu. Selamatkan aku. Rosi menjebakku. Ibu, selamatkan aku. Ibu. Masih mencoba menipuku. Aku sudah tahu kebenarannya. Kau hampir membuatku membunuh putriku sendiri. Bukan begitu, Ibu. Ibu, jangan panggil aku Ibu lagi. Aku bukan ibumu. Kalau bukan karenamu, Bulan tidak akan menderita semua kepedihan ini. Selamatkan aku. Ibu, Ibu, selamatkan aku. Ayo. Ibu, Ayo. selamatkan aku. Ayo. Selamatkan aku. Tuan muda, kau masih belum kasih aku rumah cuma untuk kita berdua. Gimana bisa kau tetap tidur setenang itu? Tuan muda, apakah kau tahu? Sebenarnya, pertama kali kau bilang kalau kau akan membawaku ke rumah dalam hati, aku sudah memutuskan. Tapi, aku menyukaimu tapi tidak berani mengatakannya. Apa yang aku sukai tidak pernah aku dapatkan. Aku takut kalau aku katakan duluan, kau akan direbut dariku juga. Tuan muda, tolong bangunlah. Kasih aku kesempatan untuk mencintaimu duluan. Ayo mengobrol di luar. Jangan ganggu waktu istirahatnya. Bulan. Jangan panggil aku Bulan. Namaku Rosi Januar. Rosi. Ibu, maafkan aku. Aku sudah tahu perasaanmu. Jangan cari aku lagi. Rosi, kau benar-benar tidak mau memaafkanku. Tolong pergi. Aku masih banyak urusan. Rosi, Rosi. Nyonya, tolong selamatkan nona muda. Gimana pun juga dia memanggilmu ibu. Sinta, Caca Tanu merupakan putrimu. Mulai sekarang jangan biarkan dia memanggilku ibu lagi. Itu karena keserakahanmu yang menyebabkan Bulan dan aku berakhir seperti ini. Nyonya, aku mohon padamu, itu semua salahku. Nyonya, Caca belum makan dan minum berhari-hari. Kalau itu terus berlanjut, dia akan mati. Dia akan mati. Hidup putrimu itu tanggung jawabmu. Hidup Bulan tanggung jawabku, kan? Saat kau berencana melawannya, apa kau pernah berpikir? Nyonya, Nyonya, kenapa kalian semua kejam sekali? Teganya kau menyentuh putriku. Penjaga, aku tidak mau melihatnya lagi. Nyonya, Nyonya. Sekretaris Rossi, data terbaru untuk permainan Zuma kita sudah keluar. Dengan dukungan penuh grup Tanu, kita telah menjadi penjual teratas di Timur Tengah. Kapan kita bisa menjadi nomor 1 di dunia? Kondisi ini dalam 24 jam kita nyusul sampai posisi pertama. Bagus sekali. Tetap usahakan kabari aku segera kalau ada apa-apa. Siap. Rossi, ibu menyuruh perusahaan membuat data Zuma. Apa kau melihatnya? Impian ayah Sanjaya sebentar lagi terwujud. Rossi, Rossi. Bobby, kalau kau tidak bangun sekarang, kau akan melewatkannya menjadi nomor 1 di dunia.
Rosi, ibu memintamu untuk menjaganya. Ini sungguh melelahkan. Aku buatkan sup untukmu. Tolong pergi. Aku tidak mau melihat siapapun saat ini. Bu Rosi, tolong ampuni Caca. Menjauh dariku. Rosi, kami membesarkanmu selama 18 tahun. Apakah ini balasanmu pada kami? Dasar tidak tahu terima kasih. Waktu itu kau menjualku. Kalau mau bereskan masalah ini, ayo kita bereskan. Kau, Sinta Jaya. Aku lepaskan kau sekarang demi masa lalu. Tidak kusangka kau menindas Rosi setiap hari. Aku tidak lakukan. Penjaga, kasih dia pelajaran. Nyonya, jangan. Tolong jangan. Nyonya. Rosi, malam ini terlalu gelap, tidak aman untukmu pulang sendirian. Gimana kalau aku suruh supir untuk mengantarmu? Jangan pikirkan aku sudah mengalami banyak penderitaan, jadi aku tidak bisa sedekat itu denganmu. Tapi kau juga tidak tahu apa-apa, jadi aku juga tidak bisa membencimu. Rosi, jangan paksakan akhir yang bahagia, lihat saja ke depannya. Rilisan baru Zuma, Kabur dari Gua Dewa, sudah mendapat banyak perhatian di dunia gaming. Sekarang menjadi permainan paling populer di Timur Tengah dan Eropa. Nomor 1 di dunia dalam pangsa pasar. Tuan muda, kau masih belum bangun. Aku cuma sekretaris menangani pekerjaanmu sehari-hari. Bobby Sanjaya, kau tidak bertanggung jawab? Perusahaanku merupakan perusahaanmu. Nama Sanjaya bukan milikku. Tuan muda, kau sudah bangun. Barusan kau panggil aku apa? Tuan muda. Sebelumnya. Kau sudah bangun, Tuan muda? Yang sebelum itu. Bobby Sanjaya. Aku tidak bercanda, lain kali sebelum meninggal, apa kau tidak bisa mendiskusikannya denganku? Kau khawatir padaku? Siapa yang khawatir padamu? Aku cuma mengira kau itu bodoh. Kenapa tidak suruh orang untuk menghajarnya daripada membahayakan dirimu sendiri? Rosi, kau mempelajari hukum dengan bukti yang lemah. Mudah bagi mereka untuk kembalikannya di persidangan. Tapi kau hampir mati, tahu kan? Beberapa hari terakhir kau terbaring tidak sadarkan diri. Aku menunggu di sampingmu kalau kau tidak pernah bangun lagi. Aku... Di sini, ini butuh tanda tanganmu. Setelah dipulangkan, kau bahkan tidak membiarkan aku pulang. Katanya kau punya kejutan. Ini kejutannya. Pesanan klien bertambah ribuan kali lipat, bukan kejutan. Klien-klien ini yang paling penting. Tanda tangan? Mereka tidak penting, kaulah yang penting. Tuan muda, ini kantor. Kau tidak mengizinkanku pulang. Dan juga, aku tidak suka kau memanggilku Tuan Muda. Sangat lelah, lembur sampai malam begini bahkan tidak ada tenaga untuk mandi. Bukankah beban kerja ini diberikan olehmu? Kalau bukan karena kau, kita bisa pulang tepat waktu. Baiklah, ini semua salahku. Kalau begitu, sebagai permintaan maafku. Hah? Aku akan bantu kau mandi. Bobby, turunkan aku. Tadi katanya tidak ada tenaga untuk mandi. Game baru, namanya Fruit Elimination. Game ini menggunakan semangka, jeruk, pisang, strawberry, dan juga buah-buahan lainnya. Desainnya segar dan juga lucu, ditujukan untuk pasar pengguna perempuan. Rapat di jeda. Kau tidak apa-apa? Aku antar ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, pasti ada yang salah dengan yang aku makan hari-hari ini. Perutku terasa tidak enak. Lebih baik pergi periksa ke rumah sakit, ayo. Klien akan datang nanti. Aku istirahat sebentar dan akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Baiklah. Ayo pergi.
Dokter Charlo, tahanan meracuni dirinya sendiri di penjara. Butuh penyelamatan segera. Ayo cepat-cepat dorong dia masuk. Kau benar merasa lebih baik. Aku baik-baik saja sekarang. Kau lanjutkan perjalananmu. Pak Bobby, kita harus berangkat. Saat aku kembali, mari kita ambil foto pernikahan. Aku pergi dulu. Suster, tolong izinkan aku melihat putriku sekali saja, aku mohon. Aduh, kau juga punya orang tua. Tolong mengerti hati seorang orang tua. Tolong jangan menyulitkanku, rumah sakit punya peraturan. Kalau kau tetap di sini, aku akan memanggil orang. Jangan, aku akan pergi. Tolong, pasien tempat tidur 4 hilang. Bobby, kau akan menjadi seorang ayah? Dasar tidak berguna. Betapa sempitnya jalan kita bertemu lagi. Ketika aku dengar kau di rumah sakit, aku buru-buru datang. Mereka bilang kau hamil. Aku akan menjadi nenek. Si Jalang Rosie itu hamil. Kenapa aku merasa ada yang mengawasiku? Rosie, ada apa? Tidak ada apa-apa, kau pulang dulu. Aku dengar Bobby sedang pergi. Dan sekarang kau hamil, tinggal sendirian. Gimana kalau aku yang merawatmu? Aku bisa merawat diriku sendiri. Dan juga ada pembantu di rumah. Rosie. Aku putri sejati keluarga Tanu. Semua ini akan ku ambil kembali. Aku akan pesan tiket pulang sekarang juga. Bayinya ada di perut, tidak akan lari. Lebih baik fokus pada rapatmu. Rosie, mulai besok jangan pergi bekerja. Bayinya baru 40 hari dan kau sudah melarangku. Aku hamil, bukan cacat. Bobby, kurasa ada telepon untukku. Baiklah. Tambah keamanan di rumah. Jaga 24 jam. Caca kabur. Jangan biarkan dia mendekati Rosie. Nyonya, kau sudah bangun? Dasar tidak berguna. Aku mengikat calon mertuamu di atas tumpukan jeran, menuangkan bensin di sekelilingnya. Caca? Benar, ini aku. Bawa 500 juta sekarang, atau aku akan membakar wanita tua ini hidup-hidup. 500 juta? Kasih aku waktu, aku akan mencari cara. Mau main apa kau? Semua uang ada pada Bobby. Kalau aku memintanya, dia akan curiga. Kau tidak ingin dia tahu, kan? Kalau begitu aku kasih kau 1 hari. Sampai besok malam. Kalau kau tidak datang, wanita ini akan menjadi abu. Sepertinya dia penting bagimu. Kau datang lebih awal sebelum batas waktu. Buka. Sedikit sekali uangnya. Dulu ketika aku putri bulan, aku bahkan tidak akan melirik. Kau berani menipuku? Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti Rosie lagi. Sekarang, telepon si tidak berguna itu. Suruh dia datang ke sini. Aku tidak akan membiarkannya datang. Kau sungguh mencintai si tidak berguna itu? Kalau aku tidak mau, maka matilah untuknya. Sudah putuskan, mati atau tidak? Telepon dia. Bahkan kalau kau membunuhku, aku tidak akan menelponnya. Kau melindungi Rosie begitu kuatnya, tapi dia tetap tidak menerimamu.
menyedihkan. Semua ini karenamu. Kau menipuku. Membuatku salah paham pada Rosie. Caca, kau sangat jahat. Aku sudah selidiki semuanya. Sejak kecil, kau selalu menyakitinya. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa katamu? Diselidiki. Lalu apa kau tahu saat dia masih kecil? Dia didorong masuk ke dalam sumur olehku, menangis sepanjang hari dan malam. Lalu apa kau tahu? Dia dijual ke seorang lelaki tua sebagai pengantin. Dan juga, itu ideku pada ibuku. Hah? Caca, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Apakah hidupmu hari ini tergantung padaku? Dulu kau melihatku menghancurkan tangan gadis itu. Sudah kuhancurkan jalang itu. Aku bukan manusia. Lalu aku apa? Dan juga tangan kanannya, si jalang kecil itu yang untuk biola. Sangat disayangkan. Kau sudah melihatku merusaknya sendiri. Semuanya salahku. Menyakiti Rosa, mempercayaimu. Aku menghancurkannya. Kalau begitu lakukan saja. Kalau aku jadi kau, aku akan mati. Bahkan kalau aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Sialan, beraninya mencekikku. Kau ingin sekali mati, maka matilah sekarang. Caca, uang yang kau mau aku bawa. Rosie, kenapa di sini? Mundurlah. Aku tidak akan membiarkanmu mati untukku. Bobby. Iya, aku tahu tentang penculikan Nyonya Friska. Jangan khawatir. Bobby, terima kasih telah mengizinkanku menyadap telepon Rosie. Aku tahu kalau Rosie mengetahuinya dia akan membenciku. Tapi sebagai ibunya, aku harus melindunginya. Aku berhutang padanya terlalu banyak. Ketika aku tahu Caca menculik Nyonya Friska, aku bertekad untuk menghadapi bahaya. Aset perusahaan aku sudah minta pengacara dan sekretaris untuk memeriksanya. Aset bulan kepala pelayan juga sudah memeriksa. Semua ini aku simpan untuknya. Kalau ada sesuatu yang terjadi padaku, tolong urus Rosie. Kalau dia ketahuan, dia akan mati. Bobby, aku tidak bisa melihatnya mati. Uangnya ada di sini. Hitunglah. Bukankah sudah kukatakan, jangan abaikan kata-kataku. Uang ini tidak berguna. Lalu apakah ini berguna? Pergilah, Bibi Friskamu. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengambil mereka semua? Lihat bensin di mana-mana. Kalau aku melepaskannya, seluruh hidupmu berakhir. Caca, kau tenanglah. Ini di antara kita. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Caca, kau jangan gegabah. Tolong lepaskan mereka. Untuk Rosie, aku akan mati untuknya. Sungguh menyentuh sekali. Kau menghancurkanku. Aku akan mati bersamamu. Caca, jangan. Kalau kau menyakiti kami, Bobby tidak akan membiarkanmu pergi. Gimana pun Bobby tidak akan membiarkanku pergi. Jadi lebih baik, mari kita mati bersama. Tidak. Kau cari mati ya? Caca, lepaskan Rosie. Kau bahkan tidak berani membunuh ayam. Sedang apa memegang pisau? Minggir. Untuk putriku, aku berani melakukan apapun. Jangan desak aku. Bu Friska. Ayo cepat, lebih cepat. Kali ini, mari kita mati bersama.
Ayo cepat, di sini. Rosi. Ibu. Bawa dia pergi. Ibu. Bangun, Bu. Akan kupanggil dokter. Putriku, sekarang semuanya sudah aman. Ibu. Bulan, kau akhirnya memanggilku ibu. Aku bukan ibu yang baik. Aku tidak bisa melindungimu. Aku bahkan membiarkanmu menderita selama bertahun-tahun. Ibu, ini bukan salahmu. Jangan mati. Jangan tinggalkan aku lagi. Jangan tinggalkan aku lagi. Bulan, maafkan ibumu ini. Aku tidak menepat janjiku. Ibu, dokter, ibu. Ada kamera di sekeliling sini. Tahanan masih memiliki api. Akan sulit menyelamatkan Rosi. Kalau langsung masuk, mungkin kau akan dalam bahaya. Bagaimana kalau kami kirim orang kami dulu? Aku akan pulang dulu untuk menenangkan Rosi. Rosi terlalu kurus. Kami tidak punya petugas dengan postur tubuh yang mirip. Mungkin kita pulang dan periksa lagi. Maaf merepotkan. Sudah tugasku. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan Rosi mengambil resiko ini. Aku punya postur tubuh yang mirip. Aku akan masuk sebelum dia tiba. Bobby, jadi kau dan ibu tahu tentang penculikan dengan menyadap teleponku. Aku minta maaf. Tapi itu untuk keselamatanmu. Aku takut Caca menargetkanmu. Tidak perlu memeriksa. Dengan teknologi yang setinggi itu, kau tidak akan menemukannya. Jadi aku tidak punya privasi. Tidak mungkin, aku ganti ponsel. Ibu, kau sudah bangun? Sayang, kapan ada waktu mengambil foto pernikahan? Sekarang terlalu banyak klien, aku tidak sanggup mengikuti. Atau mungkin pernikahan kita tidak usah ada foto. Boleh tidak? Sedang berbicara dengan siapa? Boleh tidak, Bobby? Nama Bobby aku sudah bosan mendengarnya. Boleh tidak, suami? Boleh tidak, suami? Tidak. Tahu? Hati-hati. Masih ada bayi di perutnya. Sudah, jangan foto lagi. Beautiful my love, beautiful your heart. Aku menyuruhmu mengabadikan beberapa momen kerja yang bagus. Dan ini yang kau foto. Lihat, kau terlihat tampan. Nyonya juga terlihat cantik. Bukankah bagus? Aku ingin kau merekam bagaimana aku memanjakannya, merawatnya, membuatnya manja padaku. Seperti dia tidak bisa hidup tanpaku. Aku yang manja. Aku tidak bisa hidup tanpamu? Aku yang tidak bisa hidup tanpamu. Aku yang mengembangkan sayap. Boleh? Istriku, kau sangat cantik. Sungguh, kau membuatku memakai seragam kuliah di kantor. Kenapa? Sangat aneh. Aku ingin memfoto dari seragam sekolah ke gaun pengantin untuk merekam semua tahun kita bersama.
Terima kasih. Aku lelah, Bobby. Bukankah kau bilang cuma mengabadikan beberapa momen yang berarti? Tapi bersamamu, menikmati bunga, bermain biola, dan aku merasa semuanya berarti. Tapi kau tidak bisa mengambil foto sebanyak itu? Bersamamu, tidak peduli berapa banyak aku mengambil, tidak pernah cukup. Putrimu masuk penjara dan kau masih duduk di sini minum. Pergi balas dendam untuknya. Dia saja tidak mengakuiku sebagai ayahnya. Apa urusannya denganku? Ini 100 juta. Santai, santai. Katakan, harus bagaimana? Apa? Membunuh berarti penjara. Aku tidak mau. Itu adalah putri kita. Tidakkah kau merasa kasihan? Dia cuma seorang gadis yang tidak berguna. Tidak bisa meneruskan keluarga. Aku tidak mau peduli. Ketika dia menjadi putri keluarga Candy, dia menyuruhku kemana-mana seperti anjing. Sekarang ingin menggunakanku melawan Rosie. Kau pikir aku bodoh? Hah? Aku tidak akan mau. Kalau itu penjara, aku yang akan pergi. Ambil uang ini. Pergi sejauh mungkin. Makan lebih banyak. Gimana? Enak? Ibu, kau baru keluar dari rumah sakit. Tidak perlu memasak setiap kali. Bertahun-tahun, aku tidak pernah melakukan banyak untukmu. Tapi sekarang kau bisa makan makanan yang kubuat. Ibu sangat senang. Kalau kau menangis lagi, dia akan menangis juga. Ini, makan lebih banyak. Ibu juga makan lebih banyak. Sayang, Mama menangis lagi. Papa harus bagaimana? Siapa bilang aku menangis? Aku tidak menangis. Aku cuma berpikir ini tidak bisa dipercaya. Sekarang aku punya ibu. Dan sebuah rumah. Rumah yang ibu kasih padamu memang rumah. Lalu selama ini rumah yang kuberikan padamu itu bukan rumah. Bobby, belakangan ini kau cemburu pada segala hal. Kau tahu bukan itu yang aku maksud. Kalau begitu panggil aku suami dan aku tidak akan cemburu. Aku tidak akan buat kau cemburu. Aku sedikit haus. Baik, aku ambilkan air di mobil. Akan kupukul Rosie sampai pingsan. Kau bawa mobilnya ke sini. Iya, baik. Matilah. Lepaskan. Aku cuma ingin melihat bulan, jadi aku berkunjung. Kau juga rindu Nyonya Sinta kan? Berhenti pukul aku. Berhenti pukul aku. Berhenti, suamiku, selamatkan aku. Sepertinya kau sudah bersiap. Tidak terlalu awal kan? Tadi malam... pelan sedikit. Pak Bobby, pria ini menyelinap berkeliaran di luar. Lepaskan aku. Pak Bobby, aku datang untuk melaporkan padamu. Wanita gila si Sinta itu, dia ingin membunuh si tidak berguna. Tidak. Tunanganmu maksudku. Katakan yang sebenarnya. Masalah ini sudah kujelaskan padamu. Itu besok. Lihat, apa bisa kau berikan aku uang? Sinta akan selalu menjadi ancaman untuk keselamatan istriku. Kenapa tidak diselesaikan sekali untuk selamanya? 200 juta. Awasi Sinta dengan ketat. Ya baik. Terima kasih Pak Bobby. Aku bersumpah tidak akan membiarkan mereka menyakiti tunanganmu. Jangan khawatir. Kau kasih Loren uang. Dia serakah dan tidak pernah puas. Gimana kalau dia datang meminta lagi? Dia tidak akan punya kesempatan lagi.
Bobby dermawan. Dia kasih 200 juta sekali jalan. Loren, kita sudah menjadi suami istri dan kau berani mengkhianatiku. Wanita sialan, apa yang akan kau lakukan? Aku akan membunuhmu. Wanita gila, apa kau sudah gila? Berdiri di sana. Jangan lari. Aduh. Berhenti di sana. Jangan lari. Tunggu. Diam di situ. Jangan maju lagi, jangan maju. Aku akan membunuhmu. Kalau kita mati-mati bersama. Aduh. Betapa sialnya aku menikahi pria sepertimu dalam hidup ini. Pesta pernikahan lusa, daftar tamu dikonfirmasi lagi. Akhirnya selesai. Istriku sayang, kau sudah bekerja keras. Bobby, aku ingin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Nyonya lagi, menanyakan kondisinya pada dokter. Baiklah. Bobby, Nyonya sudah bangun. Kenapa ibuku setelah bangun menghubungimu dulu, bukannya aku? Anakku benar-benar terlalu tampan. 너의 눈물 너의